Oh ini. Halo, Josephine Gracia, sudah kelihatan dari Aurel? Kelihatan, Pak. Oke, makasih. Baik, hari ini kita masuk topiknya tentang direct Aurel atau Fourier series. Ya. Materinya sudah saya kirim ya. Saya sudah kirim ya WA grup Anda. Nah, sebelum kita bicarakan ini, mungkin saya terangkan sedikit yang ya direct Fourier ini sebetulnya sistem periodik ya. Jadi gelombangnya itu berulang sama ya. Itu sistem periodik. Jadi saya main dua nih. Jadi ada materinya, ada PowerPoint-nya ini. Kalau ini PowerPoint Kaprus 3-nya kelihatan nggak, Saudara Yosepin? Saya lihatnya modulnya aja, Pak. Oh, dari Fourier itu dia. Berarti ini harus tulisannya ini enggak. Kira gantian nih. Stop sharing-nya. Saya nggak bisa sharing dua sini. Ya. Pak. Saya untuk menghilangkan tanda harga mutlak, yaitu kita menggunakan mengkuadratkan sehingga harga mutlaknya bisa hilang. Okay? Jadi dipangkat duakan Y. Ya, untuk menghilangkan tanda harga mutlak ini yaitu dengan cara mengkuadratkan kiri dan kanan. Jadi Y dipangkat 2 adalah Y kuadrat sama dengan harga mutlaknya hilang jadi X pangkat 2. Jelas masih? Sehingga Y adalah plus minus akar dari X kuadrat. Berarti Y adalah plus minus dari X. Berarti garisnya ada dua nih. Y sama dengan plus X, Y sama dengan min X. Ya. Nah, yang plus X ini Y sama dengan plus X. Sebetulnya perpanjangannya ini kan. Enak. Ekspansinya ada peluasannya ke bawah. Nah, dia agak mutlak kan. Kalau dia agak mutlak yang negatif menjadi positif lah. Yang negatif ini adalah Y sama dengan X. Ya. Di apa namanya di harga mutlakkan sehingga naik ke atas ya kan jadi positif. Jadi ini jadi grafiknya menjadi inilah Y sama dengan min X. Halo. Ya. Y sama min X. Ya. Jadi ada dua ya. Y sama dengan X. Ya.
Kalau ini adalah jadi sebetulnya direct Fourier itu periodik. Jadi kalau kita lihat misalnya bentuk gerakannya adalah seperti ini ya. Jadi dari nol. Jadi kalau ini saya tulis begini ya, fungsi x sama dengan gitu ya. Ini sama dengan 1 ya. Fungsi x sama dengan 1 untuk x terletak antara apa? Sama dengan 1 x terletak antara 0 dan pi. Betul nggak? 0 dan pi. Betul ini Den. Sama dengan 1 kan? Sama dengan 1 ini antara 0 sampai pi. Betul nggak? Tapi dia 0 sama dengan 0 kalau x-nya terletak antara, yang kita ambil itu ini dulu ya. Jadi grafik itu dari sini ke sini. Nanti ini namanya ekspansi peluasan ya. Jadi ini yang sama dengan 0, ini fungsi x-nya sama dengan 0 jika x-nya antara apa nih? Pi sampai 2pi ya. Pi sampai 2pi. Jelas maksudnya? Oke. Oh, 3pi. Ya ini 3pi, sorry. Harusnya oke lah ya. Ini 3pi. Bisa masukin tadi bersihnya 2pi supaya nampak simetris. Oke, enggak apa-apa. Biasa. 3pi ya. Ini sampai sini kan. Jelas ya, yang hijau nih, ini dia. Jadi gerakannya itu kan jadi ini ke sini. Terus gerakan lagi ini ya. Oh, salah ini, sorry. Nah, 1 itu antara mimpi sampai 2pi, saya salah. Ya. Ya. Halo. Jadi ini bukan tadi, ini bukan 0 sampai 2pi tapi min pi sampai plus pi, sorry. Ya, dari sini ke sini ini. Sudah ya. Ya. Jadi ini dia nih. Sama nih. Ya. Jadi yang ini atau saya bikin gambar baru aja deh. Supaya bingung. Set. Home. Insert. New slide. Ini. Bisa gambar ya. Jadi kalau ini pi, ini min pi, ini plus pi. Nah, ini 1 saya. Jadi grafiknya kasih warna hijau aja. So, kalau Anda lihat ini artinya apa nih? Ini fungsi, kadang-kadang fungsi T atau fungsi X sama ya. Fungsi X atau fungsi T. Kalau T itu maksudnya time nih sama ya. Nah, kalau ini sama dengan 1 berarti apa nih? Fungsi X sama dengan 1 jika X terletak antara apa? Antara min pi sampai plus pi. Min pi sampai plus pi. Jelas ya? Nah, kemudian dia 0 dari, jadi ini karena min pi sampai pi ini 2pi, maka ini yang gerak sini juga 2pi nih. 1, 2 ya. Ini apa? 2pi, 3pi. Nah, selanjutnya dia 0 kalau dari pi sampai
Di gerakannya itu kayak apa tuh? Bergerak lagi, ini. Kayak kotak-kotak gitu ya. Ada nggak seperti mata gergaji? Ada juga yang seperti apa, square, wujud sangkar ya modelnya. Jadi ada mata gergaji. Mata gergaji jadi modelnya yang bergeraknya gini. Tuh. Ini sorry, ini turun, ini lagi turun, ini lagi. Gitu. Jadi yang grafik itu yang ini sebetulnya. Tuh. Seperti mata gergaji ya, ada juga. Jadi dan itu periodik sama ya, sama terus ya. Ya, suaranya itu suara. Gelombangnya itu berulang ya. Itu disebut periodik ya. Disebut periodik karena dia berulang. Sudah nangkap maksudnya? Oke ya. Eh, kemudian kita harus tahu juga yang ini. Kalau ini adalah gelombang Y sama dengan sin X, kalau yang kita lihat gelombangnya ini dari 0 sampai 2 pi radian atau satu periodik ya, 0 sampai 2 pi radian. Berarti ini X-nya delta antara 0 sampai 2 pi radian. Itu Y dengan sin X. Bagaimana kalau Y dengan sin 2X? Artinya dimampatkan di dalam ruang yang sama, maksudnya antara 0 sampai 2 pi itu ada dua gelombang dari sin 2X. Ya, Anda lihat sini. Ini ada dua gelombang nih. Ada dua buah ya. Karena sin 2X ini ada dua gelombang. Ya. Kita lihat di sini. Ini ada dua gelombang. Ini sin yang pertama. Kalau 100 4. Jadi gelombang itu rapat sekali. Paham maksudnya? Seperti itu. Jadi kalau mungkin kalau digambarkan di dalam apa grafiknya kayak apa padat gitu ya. Dalam 0 sampai 2 pirayan itu padat sekali banyak. Ada 100 gelombang sin X. Begitu juga cos sama juga ya. Sudah lengkap maksudnya ya ceritanya. Ini dasar-dasarnya dulu. Oke. Ini tadi sama ya. Ini sudah gambarkan ini tugas sendiri. Oke. Baik. Baru kita kembali lagi tadi ke apa? Yang ini. Halo, saudara Yusepin, ini sudah kelihatan Derek Fourier yang tulisan Derek Fourier. Halo, teks. Oke, Anda buka ya. Oke. Kelihatan, Pak. Ya baik, terima kasih. Ini fungsi periodik dan fungsi kontinu terpotong. Ya. Fungsi F disebut fungsi periodik bila terdapat P itu positif, sedemikian sehingga untuk setiap X berlaku, fungsi dari X plus P sama dengan fungsi X. Jadi misalnya P itu Pi, berarti sini fungsi X tambah Pi sama dengan fungsi X. Artinya Brodiknya bergeser, tapi seperti tadi Anda lihat kan, bergeser gelombangnya ya kan, batasannya bergeser, apa maksudnya? Batasannya bergeser seperti tadi kita lihat mana tadi? Nah ini yang sebelumnya, ini bergeser kan? Ini yang disebut satu gelombang itu dari sini ke sini, satu gelombang. Ya ini gelombang keduanya sama lagi kan? Benar. Jadi ini kalau Anda lihat di sini apa nih artinya? Kalau
Contohnya min P sampai P. Dua L sama dengan 2P. Berarti L-nya sama dengan P. Ya. Jelas maksudnya? Ini satu periodik nih. 2L ya. Anda lihat sini. Ini adalah fungsi min P. Di sini ya, fungsi min P awalnya. Di sini fungsi apa? Dia tambah dengan 2P plus P. Oh ini yang batas ini ya. Jadi periodik P-nya tadi itu hanya letak pergeseran aja. Paham maksudnya? Pergeseran gelombang ya. Atau wave ya. Gelombang atau wave. Ya. Baik. Kita kembali ke apa? Jadi fungsi X tambah P, P-nya positif, sama dengan fungsi X. Nilai P positif, terkecil ya. Nilai positif terkecil yang memenuhi fungsi E plus P dan fungsi X. Contoh-contohnya kita lihat di sini. Contohnya. Fungsi X sama dengan sin X tadi. Gambar sin X. Ya. Seperti satu gelombang bunyi ya. Sin X, ini satu gelombang bunyi. GX dengan cos X, ini grafik cos ya kan, satu gelombang seperti kelopak bunga, ya kan, cos, tahu nggak? Kita lihat lagi, ini main dua ya. Di sini. Jadi kalau sin itu dalam satu periodik itu gini, ini 0 sampai 2pi, ya, ini 1, ini 1, ini min 1. Nah ini pi, sin itu adalah gelombangnya gini kan, ini. Sin ini 90 pi per 2 nih. Begini kan grafiknya. Cos X. Sudah jelas? Oke, kita kembali ke ini untuk penjelasannya. Nah, fungsi ini tadi ya, fungsi X adalah sin NX, yang tadi sin 2X, cos 2X, sin 3X, tadi kan sin 3X. Ini periodiknya berapa? Kalau kita lihat yang tadi gambar sebelumnya, ini di atasnya, ini satu grafis sin, ini Y adalah sin, Y adalah sama dengan sin 1X, kan? Sin 1X. Periodiknya berapa? Ini periodik itu lambangnya 2L ya. 2L adalah sama dengan 2pi, betul nggak? Berarti L-nya berapa sih? L adalah 2pi dibagi 2, hasilnya pi. Berarti L sama dengan pi, nak? L sama dengan pi. Anggap? Anda ngerti nggak maksudnya? Periodiknya itu kan 0, ya ini 0 sampai
Ini 0 sampai 2pi, ya kan? Sin 2x ini panjang satu produk ini 2L. 2L sama dengan 2pi, berarti L sama dengan pi. Kemudian kalau yang berikutnya ini. Ini sin 2x. Satu produknya apa? 2L, ya nak? Sama dengan ini ada berapa gelombang? 2 kan? Jadi 2pi. Nah, Anda lihat satu produknya berapa sini? Dari sini ke sini berapa? Ini pi enggak sini? Berarti pi. Sepanjang pi ini sepanjang pi juga kan? Coba saya. Nah, kalau ya, jadi rumusnya ini adalah, jadi periodiknya adalah, periodiknya adalah 2pi periodik ini. Periodiknya sama dengan 2pi dibagi 2, hasilnya pi. Kalau sini periodiknya apa? Periodiknya 2pi dibagi, nah ada berapa gelombang nih? Anda lihat sini. Ini satu gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang sin. Ada berapa gelombang? 3. Jadi ini bagi 3. Sudah paham saya? Kalau 5 gelombang, bagi 5. 10 gelombang, bagi 10. Sudah jelas? Ya, itu maksudnya. Ya. Oke, kita kembali lagi. Suku banyak atau polinomial yang berderajat n besar dengan 1 adalah tidak periodik. Jadi polinomial itu seperti fungsi kuadrat, fungsi pangkat 3, bukan fungsi periodik. Karena gambarnya aja beda kan? Ini, jadi parabol kan gitu. Terus ya kalau pangkat 3 kan begini. Jadi beda ya, tidak periodik. Nah, fungsi Hx sama dengan tangan X adalah periodik dengan periode adalah pi. Ya. Tangan, karena lihat bayang tangan. Ya, tangan itu termasuk proyek, tapi batasnya pi. Makanya di dalam sudut-sudutnya itu adalah misalnya sudutnya 180 derajat. Ya, pi itu 180 derajat ditambah bukan k kali 2pi tapi 1 kali pi, ya kan? Periodiknya bukan 2pi tapi 1pi. Kan Anda belajar di trigonometri di SMA dulu mesti enggak? Potong dalam satu interval bila interval tersebut dapat dibagi menjadi subinterval yang banyaknya berhingga, di mana f kontinu dalam setiap subintervalnya dan limit x menuju a dari fungsi ini adalah berhingga, di mana a adalah titik ujung sembarang dari subinterval di atas. Nah, ini apa yang dimaksud dengan ini contohnya? Ini subinterval. Putus.
subinterval. Putus lagi kan? Subinterval. Ini produknya sama kan nih? Jarak ini, ini sama kan? Itu subintervalnya. Ini persis yang saya terangkan kontinuitas. Masih ingat? Kalau ada jurang, kan aduh. Jadi ini ada bukit, itu jurang. Nah, antara jalan dengan jalan itu tidak bisa. Mungkin saya ingatkan Anda mirip dengan yang di apa? Ya. Jadi ini ada jalan, terus di jurang ada jalan lagi. Sini. Ini jalan ini dengan jalan ini apakah kontinu? Apakah kontinu? Ini ada mobil. Ini ada mobil. Apakah jalan atas sama jalan bawah ini kontinu? Discontinue. Tidak kontinu. Ini jurang. Ya, jumping sini. Itu namanya harakiri, bunuh diri. Hah? Apa? Bukan, ini jurang. Terjal sekali. Jadi kalau turun ke sini itu namanya bunuh diri. Orang Jepang harakiri, ya kan? Sama. Nah, itu maksudnya. Jadi di sini tadi apa? Ini grafik. Udah lihat sih. Terputus ini. Terputus nah, ada istilahnya apa nih? Terpotong. Saya tanya Anda, ini kontinu enggak nih? Dari titik ini ke titik ini kontinu kan? Halo, perhatian semua ya. Dari titik ini ke titik ini kontinu enggak? Belakang, perhatikan. Berasi musik apa? Nih. Halo, Miss. Ya, dengar apa? Coba lihat, ini titik ini ke titik ini grafiknya kontinu atau enggak nih? Kontinu. Tapi ini terpotong. Kemudian ini titik ini ke sini kontinu lagi enggak? Kontinu. Terpotong lagi sini. Terpotong. Kemudian titik ini ke titik ini kontinu lagi. Nah, itu terpotong. Jadi intervalnya kontinu. Masing-masing intervalnya kontinu, tetapi mereka tidak nyambung. Jadi ini kontinu terpotong, jurang. Kontinu lagi, jurang. Ya, ada jurangnya sini. Kontinu lagi, gitu. Bisa, nah, itu disebut kontinu terpotong. Senangkah maksudnya? Ya, baik. Kemudian, nah tadi nih fungsi x dengan adalah ini dalam fungsi Q ini artinya x-nya pada interval 0,10 adalah kontinu terpotong. Kalau kita gambarkan seperti apa? Fungsi x dengan x, tetapi pada interval 0 sampai 10. Kita lihat. Ini tadi. Nah ini. Jadi apa? Fungsi x sama dengan
Continue. Terus sampai 10. Paham maksudnya? Ya. Ini disebut continue terpotong. Ini seperti kita jalan, putus. Putus itu terpotong. Jalan lagi, putus. Terpotong. Gitu ya. Itu kalau digambarkan seperti ini. Di sini ada lagi, gitu. Ada lagi gitu. Ya. Seperti anak tangga gitu. Ya, kalau kita lihat. Ya. Oke. Nah, itu maksudnya. Kemudian, nah lagi. Nah, fungsi Gx adalah agam mutlak X pada interval min 1,1. Ini yang tadi pertama kali saya gambarkan. Yang kontinu jelas juga kontinu terpotong. Nah, kita lihat di gambarnya tadi. Yang pertama tadi justru. Ya. Ini dia. Ini kan? Ini yang tadi agam mutlak X itu. Grafiknya mana? Kalau saya kasih hijau. Ini ya, grafiknya ini. Ya, yang hijau, warna hijau. Ya. Ini dianggap terpotongnya di mana? Di nol kan? Di titik nol ini yang terpotong ini. Saya kasih hitam mana? Yang terpotongnya di sini kan? Continue terpotong. Sebetulnya continue bisa terus menerus kan sebetulnya. Ya. Ya disebut terpotong kayak patah kan? Tak putus sambung. Tapi ini terpotongnya di titik yang sama. Tadi terpotong titik berbeda kan? Ada apa namanya? Ada gap atau jarak ya. Berbeda. Bisa nangkap masih? Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu ke sini? Halo. Ini terpotong tadi ya. Seperti ini. X terletak antara 0 dan 3. 0 tidak masuk. Kurung biasa tidak masuk. Kurung siku sama dengan. Kalau dua-duanya kurung biasa, begini, apa artinya ini? X terletak antara 0, 3. Tidak termasuk 0 dan 3. Ya kan? Nangkap nggak? Notasinya, notasi tandanya itu. Kalau kurung siku dua-dua sama dengan dua-duanya. Kalau ada kurung biasa dan siku, kurung biasa tidak ada sama dengannya, kurung siku ada sama dengan. Kalau dua-duanya kurung biasa, artinya nggak ada sama dengannya. Berarti tidak termasuk 0 dan 3. Ya, itu maksudnya ya, pengertiannya. Oke. Kemudian yang soal yang tadi itu, yang ini, kita balik lagi. Ini. Fungsi H pada interval nomor 3 dengan fungsinya ini adalah kontinu terpotong, tetapi tidak kontinu di X sama dengan 1 maupun di X sama dengan 2 ya. Tidak kontinu di X sama dengan 1 dan maupun di X sama dengan 2. Kalau kita gambarkan, tahu nggak cara gambarnya? Kalau saya kasih grafik gini, cara gambarnya gimana? Nah, saya lihat. Ini soalnya kan. X itu kita namakan Y. Nah, kita ambil tuh. Pertama, Y sama dengan min 1. Ya. Y sama dengan ini X antara 0 dan 1 ya kan? X antara 0 dan 1. Antara 0 dan 1 dia mendaftar, betul enggak? X dengan min 1 ini. Ini artinya X apa Y ya. X ini Y ya. Halo. X ini atau Y sama dengan min 1. Nangkap enggak? Halo.
Yang pertama nih, HX atau Y. Nih, X antara 1 dan 2 kan. Termasuk 1 dan 2. Sama dengan, ini nggak masuk ya berarti. Oh, ini kalau itu gambarnya, ini nggak masuk, tapi ini masuk. Ya, berarti ya. Jadi, berarti gambar ini, kita ambil X sama dengan 1. Ini, X sama dengan 1. Kita ambil X sama dengan 1. Y berapa? Kalau Y adalah X kurang 1, maka kalau X dengan 1, Y adalah 1 kurang 1, 0. Berarti titiknya adalah X, Y. 1,0 enggak? 1,0. Ya, nah, ini deh. Ini titiknya mana? Ini kan? Ini 1,0 enggak nih? Terus, kalau X-nya 2. Kan jalan 1 sampai 2 nih. Kalau X-nya 2 nih. Maka Y adalah X kurang 1. 2 kurang 1, 1 enggak? Berarti titiknya apa? 2,1. 2,1 sini enggak? Ini sehubungan warna hijau. Ya kan? Paham? Yang tadi itu kan Y sama dengan 1 kan ini. Saya tebalkannya ini. Terus yang keduanya dari 1 sampai 2 ini kan. Garis miring. Nah, kemudian yang ketiga. Ini cara menggambar ya. Yang ketiga. Y sama dengan S kuadrat min 4 per 5. Ini ya. Y sama dengan ini. S kuadrat min 4 per 5. Nah, titiknya di mana? Antara 2 dan 3. Nih, antara 2 dan 3. Jadi kalau kita masukkan X-nya sama dengan 2. Nih, ya ini X sama dengan 2 nih. X sama dengan 2. Maka Y-nya berapa? Kita masuk ini 2 kuadrat kurang 4 per 5. 2 kuadrat 4. 4 kurang 4, 0. 0 bagi 5, 0. Berarti titiknya adalah 2,0. Ini deh. Halo? 2,0. Hitam. 2,0 ini. Kemudian kalau X-nya sama dengan kan 2 dan 3 nih. Ya. X antara 2 dan 3. Kalau X-nya 3, maka masukkan 3. Mana artinya X kurang 0 pangkat 2 dikurang 45. Mana? Karena X kurang 0 kan X. X pangkat 2 X kuadrat. Terus yang belakangnya mirip. Nah, puncaknya adalah apa sih? X kurang 0 sama dengan 0 berarti 0. Di belakang ini Y-nya. Y-nya min 4 per 5. Ya kan? Jadi kan nyalang X-nya 0. 0 kurang 0 kan 0. 0 pangkat 2 kali 1/5, 0. Dikurang 4 per 5. Nah, Y-nya min 4 per 5. Nah, ini titiknya di 0. Nih, titik puncaknya ini P-nya. Puncaknya adalah 0, min 45. Jadi parabolanya, ini parabolanya melalui puncaknya naik ke atas. Nah, sekarang saya tanya Anda. Ini tadi, Anda lihat sini. Ini, sampai sini. Ini yang Y sama 1 kontinu nggak? Halo? Kontinu. Tapi yang ke atas ini kan, ini namanya kontinu terpotong. Terpotong sama titik ini kan. Ini kontinu lagi, ini jauhnya. Kemudian ini terputus atau terpotong. Kemudian ini parabola, kontinu lagi. Ya. Sudah nangkap maksudnya? Halo yang belakang?
Jelas? Ini teoritisnya memang agak jenuh ya. Memang pelan-pelan. Baik. Kalau sudah, kita teruskan lagi apa nih? Nah, ini ada latihan. Ini nanti ada tugasnya yang kerjakan ya. Jadi dibentuk fungsi Y sama dengan fungsi X ya, pada interval ya. Dibentuk fungsi Y sama dengan fungsi X pada interval 0,5 ya. Itu di titik apa? Di titik berarti X-nya sama dengan berarti fungsi X adalah X. Kemudian ini pada interval, sorry, ini pada interval 0,0 tambah 1. Di 0,1 enggak? Halo, paham enggak? Bentar dulu ya. Ini tugas Anda nanti ya. Jadi berarti kalau N-nya sama dengan 0, ini berarti fungsi X adalah X tambah 0. X tambah 0 berapa? X. Intervalnya 0,0 tambah 1. Berarti 0,1 enggak? Ya, 0,1. Hati-hati. Yang depannya 0-nya sama dengan yang belakangnya bundaran putih. Ini enggak masuk sama dengan nih. Oke. Kemudian N sama dengan 1. Berarti fungsi X-nya sama, fungsi X ini ganti Y. Y sama dengan X plus 1. Intervalnya 1,1 tambah 1. 1,2. Nah. Ya, 1,2. Cara saya coret-coret nah nih. Jadi ini kalau apa tadi N sama nggak bisa tulis ya. Colornya hitam. Oh ya bisa. Kalau N-nya tulis nggak bisa nih. N-nya sama nih bisa mau tulis N lah yang keluar lain lagi. Sudah. Ya, jadi batasnya yang diminta ini buktikan bahwa Y sama X kontinu terpotong pada interval 0,5. Berarti kita gambar hitungin arah gitu dimasukkan. Koma 1 terus apa 1,2 2,3 terus sampai nanti kelihatan tuh titik-titik itu adalah terjadi continuous terpotong ya bisa buat nggak kalau yang lain bisa nggak ya coba dulu ya oke ini materinya kan selalu saya kirim ke Anda sudah lihat belum ya
Oke. Nah, ini tugas lagi ada dua ya. Dibentuk fungsi Y adalah Gx pada interval min 2 sampai 2. Fungsiku dua-duanya berarti sama dengan X sama dengan min 2 sampai X sama dengan 2. Sebagai berikut. Gx adalah cos P and X pada interval. Nah, ini. Berarti yang depannya siku berarti sama dengan belakangnya tidak. Jadi N-nya mulai dari min 2. Kalau min 2 berarti sini apa? Min 2, min 2 tambah 1. Batasnya berapa tuh? Min 2, min 1. Ya enggak, min 2 tambah 1 kan min 1 ya. Halo? Ya. N-nya N-nya mulai dari min 2. Jadi min 2, min 2 plus 1. Jadi min 2, min 1. Ya. Di sini G2X-nya G dari 2pi adalah cos 2pi adalah cos 390 derajat 1 ya. Buktikan bahwa fungsi G kontinu terpotong pada interval min 2 sampai 2. Ya. Min 2 sampai 2. Seperti itu, seperti melihat gambarnya betul, benarkah grafik-grafik tadi itu continuous terpotong. Jadi titiknya vertikal gitu ya, terpotong. Terpotong pada konsep. Oke, termasuk dari Fourier. Nah, dari Fourier itu rambangnya bisa pakai X atau T ya, sama ya. Jadi bisa pakai X atau T. Ya, silakan. Hari ini saya share. Dari deret Fourier ingat ya, bisa X bisa T. Jadi kalau saya pakai T, fungsi T atau fungsi X sama ya, adalah A0 per 2 ditambah A0 per 2 sigma N dari 1 sampai tak hingga dari AN kali kosinus NPX, ganti T, NPX per NPX per L ya, PL. L itu yang setengah periodik, kan satu periodik 2L. Ya. Ditambah BN kali sin NPX ganti T
OD kan, ordinary differential equation, PD biasa. Ini PD parsial. Ya. Nah, di sini ada A0-nya. A0-nya adalah L. Nah, ini ada dua model. Ada yang pakai min L sampai L. Anda tahu ya, kalau kita gambarkan ini adalah 0, ini min L, ini L. Ini min L sampai L. Jaraknya berapa nih? 2L. Adakah yang membuatnya dari 0 sampai 2L? Jaraknya berapa? 2L juga. Ya kan? Jadi ada yang dua versi sini ya. Jadi CPL sampai min L, terus fungsi T, fungsi X jadi fungsi T kali dx jadi dt. Pokoknya semua X jadi T. Nah, T itu time ya, masuk. Di teknik elektro itu biasanya seperti itu. Kemudian AN adalah CPL integral min L sampai L fungsi T kali kosinus. Ada yang nyontek di sini. Kosinus dari NPT per L dt. Itu juga BN adalah CPL min L sampai L fungsi T kali sinus dari NPT per L dt. Ingat T boleh pakai X, boleh pakai T. Tapi kalau X-nya itu adalah waktu, sebaiknya pakai T, time. Ya. Ini ada persi gini, ada yang persinya diganti ini integral min L sampai L, ini ubah menjadi integral 0 sampai 2L. Jadi ada agak yang modelnya integralnya ubah dari min L ke L menjadi 0 sampai 2L. Ya. Oke ya, itu pengertiannya. Ada sampai 5. Nah, kalau kita gambarkan, yang pertama yang X-nya antara min 5 sampai 0, itu fungsi X-nya sama dengan 0. Kemudian dari 0 sampai 5, itu fungsi X-nya 3. Nah, kan enggak? Halo. Jelas nggak ini? Ya. Ini min 5 sampai 0. Fungsi X-nya berapa? Fungsi X-nya sama dengan 0. 0 berarti terletak pada sumbu X nggak? Ini dia nih. Ya kan? Kemudian dari 0 sampai 5, fungsi X-nya berapa? Sini. Dari 0 sampai 5, fungsi X-nya adalah 3. Ini dia. Ini 0, ini 3. Dan jelas, yang hitam tebal. Ya. Itu sistem periodik yang pertamanya gitu kan. Nah, kemudian periodenya berapa sini? Periodiknya dari minima sampai 5. Nah? Ujung ke ujung ya. Dari minima sampai 5. Jadi periodenya minima 5 dikurang minima gitu caranya. 5 yang akhir dikurang awal. Jadi akhirnya 5 dikurang awal min 5. 5 kurang min 5 berapa? 5 tambah 5, 10. Maka ini satu periodiknya 2L sama dengan 10. L berapa? 10 bagi 2, 5. Jelas? Nah, A0 adalah tadi apa? L, ini saya pasti pakai X ya. Ingat, boleh X, boleh T kan? Boleh X, boleh T. Oh, karena di sini fungsi X, ya pakai X. Kalau fungsi T, pakai T. Jelas ya? Jadi Anda jangan kaku dengan XT itu. Artinya, tergantung. Kalau soalnya X, ya pakai X. Kalau soal itu pakai T, pakai fungsi T. Ya. Di sini, A0 adalah sampai L, integral min L sampai L, fungsi X, dx. Sama ke sini tadi.
A0 adalah sampai L, integral min L sampai L, fungsi T dt. T-nya ganti X sama. Nah, integralnya dipecah dari min 5 sampai 0, fungsi X dx atau dt ya, tambah integral dari 0 sampai 5, fungsi X-nya berapa kali dx, kan gitu. Nah, min 5 sampai 0, sini deh, min 5 sampai 0, fungsi X-nya berapa? Apa fungsi X-nya? Dari gambar bisa ada juga. Dari min 5 sampai 0, fungsi X-nya berapa? 0 kan? Tulis sini 0. 0. Ya kan ini ada yang 0. Ini dia nih. Kemudian dari 0. Nah, dari 0 sampai 5, dari 0 sampai 5. Ini tadi dari sini ke sini. Dari 0 sampai 5, fungsi X-nya berapa? 3 enggak? Nah, tulis sini 3. Itu masih. Nah, kita kerjakan integral 0 itu berapa? Integral 0. Kalau tidak pakai harga batas, integral 0 adalah di persamaan diferensial ODI C konstan. Tetapi kalau ini di transformasi Laplace masih ingat enggak? Laplace itu kan integral 0 sampai tangga dari 0 hasilnya apa? 0. Iya, C-nya diganti 0, ya kan? Kalau tidak ada harga batas, C. Integral 0 adalah C. Tapi kalau integral 0 ada harga batasnya, minimal sampai 0, jawabannya adalah 0. Jadi ini hilang. Ya enggak? Integral 0 kan 0. Jadi tinggal yang belakang aja. Nah, 3 ini boleh keluar nggak? Dikali dengan 1/5. Jadi hasilnya berapa? Halo? Berarti A0-nya berapa? A0 sama dengan, ini tadi, 3 keluar, 3 kali 1/5, 3/5. Ya kan? 3/5 dari integral apa? 3/5 dari integral. 3-nya keluarkan, 0,5. Atasnya 0,5. Sudah mulai hitungan. Nah, sekarang berapa AN-nya? Jadi 3 unsur cari A0, AN, BN. Ya. AN-nya berapa? Berapa AN-nya? Halo? Rumusnya L min L sampai L fungsi X kali atau fungsi T kali cos dalam sudutnya MPX per L dx. Ingat kalau T semua, X semua. Oke. Ini rumus AN-nya. Sehingga AN berapa? Dapat L-nya 5 tadi ya. 5 min 5 sampai 5 fungsi X kosinus dari NPX per L, L-nya 5 dx. Halo? Oke. Nah, ini kan tidak bisa langsung kita pecah. Karena ada harga batasnya tadi di soalnya ini. Harga batasnya ada di soalnya kan. Ada harga batasnya. Maka kita pecah dari min 5 sampai 0, sudah 0 sampai 5. Dipecah ya, ikuti.
Seperti tadi AN adalah 1/5 kali integral min 5 sampai 0 fungsi X-nya kosinus dari NPX per 5 dx ditambah integral dari 0 sampai plus 5, ya kan? Dari min 5 sampai 0, 0 sampai 5, fungsi X-nya kali kosinus dari MPX per 5 dx, kurung tutup. Nah, min 5 sampai 0 berapa tadi? Dari sini. Min 5 sampai 0, atau dari gambar min 5 sampai 0, fungsi X-nya sama dengan apa? 0. Kemudian dari 0 sampai 5, fungsi X-nya berapa? 3, ya kan? Nah, itu ganti sini. Yang min 5 sampai 0 adalah 0, dari 0 sampai 5 adalah 3, ya nak? Nah, Anda X per 5 dx. Ini sama dengan 3 per 5. Nah, ini cos U dx. Harusnya apa? Cos U du. Ya. Jadi sini dikasih jarak, dapat pengalinya integral 0,5. Buat sini cos U-nya MPX per 5 cos U dx jadi apa? Du. Ya nak? Halo. Sengaja ini sengaja. Nah, cos U du-nya ini berapa? Diturunkan, ingat terhadap apa nih? Terhadap X. X turunan 1 nak. Berarti tinggal apa sini? MP per 5 gitu nak? Dx. X turunan 1 dx. Berarti ini nilai ini sama nama ini. Sama ya. Turunannya MP per 5 kali X turunannya 1 dx. Berarti supaya ini jadi 1 dikali di depannya apa sini? Kebalikannya 1 per. 1 per ini dibalik enggak? 5 per MP. Seper. Iya kan? Ingat enggak? Kalau ini 5 kali 1/5. Kalau 7 kali 1/7. Kalau ini apa tadi? MP per 5 kali dikali 1/MP per 5. 1/MP per 5 kan dibalik 5 per MP. Jelas? Kemudian 5-nya bisa dicoret enggak? Apa yang tinggal? Kalau ini harus teliti hitungannya ya. Jadi AN adalah apa nih? 5 dicoret tinggal 3 per MP. Ya. Ya kan? 3 per MP. Nah, langsung nih. Integral dari cos U du apa? Integral cos U du adalah sin U. Ya. Karena turunan sin U adalah cos U kali U aksen. U aksen itu du. Sin U. U-nya M. Keren nggak nih? Ini 5 kita coret. Ya kan? Sehingga ini jadinya apa nih? AN adalah 3 per MP dikali sin NP. Sin MP sebetulnya. Kurang sin MP kali 0 per 5, 0 nggak? Halo? Sin 0 berapa? Sin 0 sama dengan 0. Sin 0 ini adalah sama dengan 0. Ini hilang.
Sin MP berapa? Coba. N-nya 1. Sin 1 pi. Sin pi. Sin pi berapa? Sin 140 derajat berapa? 0. Sin 2 pi. 0. Sin 3 pi. 0. Jadi berapapun N dimasukkan 0 terus kan? Ini sama dengan 0. Hilang lagi. Jadi tinggallah AN berapa? AN adalah 3 MP kali 0 kurang 0. Ya kan? Ini 3 MP kali 0 kurang 0. Hasilnya apa? 0. Sudah jelas? Ya belakang jelas nggak? Ini banyak hitungan ya dan harus teliti. Ya. Oh ya, mulai saat ini diinstruksikan saya tadi tahu kita ada UTS. Jadi ada untung baiknya juga. Ada UTS bahannya tahap setengahnya udah kita uji, nanti batu puas kita uji dari UTS sampai final, ya kan? Setengah-setengah. Ya. Jadi AN-nya 0 ya. AN-nya 0. Oke. Setelah AN-nya 0, kita cari apa lagi? PN-nya. Ya. PN. PN rumusnya apa? Apa L min L sampai L fungsi X atau fungsi T boleh. Minimal sampai 0, satu lagi 0 sampai 5. Jadi BN-nya adalah 1/5 kali apa integral min 5 sampai 0, fungsi X-nya isi nanti sinus dari NPX per 5 dx atau di dalam T boleh, ditambah integral dari 0 sampai 5, fungsi X-nya belakang diisi sinus dari NPX per 5 dx. Yusepin, kelihatan jelas nggak nih? Hello, Miss Yusepin. Hilang. Saya enggak dia. Halo. Enggak ada. Baik. Kita lihat tadi. Min 5 sampai 5 berapa tadi? Dari grafiknya. Ini. Min 5 sampai 0. Fungsi X-nya 0. Atau dari gambar juga nampak ya. Kemudian dari 0 sampai 5. 3 ini juga. Kan fungsi X-nya 3. Ya, kita tinggal isi aja tadi kan. Itu apa tadi? Ini sudah ada sini ya. Ini. Jadi berarti minimal sampai 0 adalah 0, sedangkan 0 sampai 5 adalah 3. Enak. Nah, Anda tahu integral 0 adalah sama dengan 0. Berarti ini hilang. Ya kan? 3. Nah, 3 ini boleh kita keluarkan dikali dengan bilangan di depannya. Hasilnya apa? PN adalah 3 dikali 1/5. 3/5. Ya. Integral. Nah, ini sin U dx. Harusnya apa? Sin U du kan? Kasih jarak nih, kasih jarak. Integral 0,5 sin U, U-nya NPX
Nah, ini 5-nya bisa dicoret. Sehingga terjadi BN-nya adalah 3/MP. Nah, integral dari ini sin U DU adalah satu-satuan tadi. Integral sin U DU adalah min cos U. Hati ya, integral cos U DU adalah sin U. Integral sin U DU adalah min cosinus min cos U MPX per 5 agak batas 0,5. Yang kita ganti X-nya ya. Ya. Ini kurang apa ya? Kita tambah slide kosong. Oke. Ya, ini tadi saya ganti. Ini minnya boleh kita letakkan di depan tadi. Ya, min. Ini tadi minnya, ini min boleh letakkan di depan. Jadi BN sama dengan min. Apa nih? Min 3/MP. Ya. Min 3/MP. Hingga ini yang kita gantikan. Enak. Kosinus MP per 5 kali X. Kosinus MP kali 5 per 5 dikurang kosinus MP kali 0 per 5. Gitu ya. Jadi biar aja, sebetulnya rumusnya cos MP itu sama dengan min 1 kurung pangkat N. Sama. Min 1 kurung pangkat N. Kalau N-nya 1, min 1 pangkat 1, min 1 kan, min. Tapi kalau dia cos 2pi, 1. Sama enggak min 1 kurung pangkat 2? Min 1 kurung pangkat 2 kan plus 1. Berarti sini BN sama dengan min 3/MP kosinus MP dikurang 1. Nah, ini boleh kita minnya boleh kita masukkan ke dalam. Jadi hasilnya BN sama dengan 3/MP dikali min kali min 1 plus 1 min kali cos min cos NP. Inilah BN nih. Sampai sini jelas? Nah, baru kita masuk ke deret Fourier. Nih. Deret Fourier adalah fungsi X adalah A0/2 ditambah sigma N dari 1 beta hingga kosinus kali N MPX per L ditambah BN kali sin. Ya, ini sin. NPX per L. Kita masuk A0-nya berapa tadi? Kalau salah 3 ya. Lihat di atas. Ini enggak 3. Iya ya. Ini ya. 3 kan? Ini A0 ini 3 kan? A0 3 ya. Oke. Kita isi sini. Tinggal isi ya nih. Jadi diaporalnya A0/2. A0 ini 3 ditambah sigma gitu. N dari 1 sampai T hingga AN ini berapa? 0 tadi ya. AN-nya 0 dikali kosinus MPX per L-nya 5 ditambah BN-nya. Ini tadi BN-nya. BN yang terakhir tadi ini.
3 per MP, ya, 3 per MP, 3 per MP dikali cos, 1 kurang cos MP, ya. 1 kurang cos MP itu kali sin MP X per 5. Gitu ya. Nah, ini karena dikali 0, 0 kan? Ya, ini kan sama dengan 0. Ya, dikali 0. Ya, karena ini ada 0-nya. Maka ini tinggal jadi apa? 3 per 2 ditambah. Nah, ini yang bisa, yang tidak boleh keluar N-nya ya. 3 per Pi ini boleh tidak keluar? Halo? 3 per Pi kan konstan. Boleh nggak? Ini kan yang ini 0. Ini sigma ini tinggal sigma ini nih. Sigma itu berarti 3 per Pi-nya boleh keluar. Jadi sigma N dari 1 sampai tak hingga. Tinggal apa? 3 per Pi-nya udah ditarik keluar. Tinggal N. Jadi berarti sini 1 dikurang cos MP per N. Ya, boleh begini. Kali sinus N Px per 5. Selesai. Nah, ya selesai ya. Berarti ini tidak perlu. Sudah jelas? Bingung? Hah? Maksudnya 3 per pi-nya bisa dikeluarkan dari sigma. Betul nggak? Ya ini kan 0 tadi, hilang. Sigma ini, bolehkah salin sigma ini, terus ini keluarkan 3 per pi-nya. N-nya tinggal per N. Gitu. Terus tambah, berikutnya lagi. N-nya 2. Kalau cos 2pi berapa? 1. 1 kurang 1, 0. 0 per 2, 0. Ini hilang. Ya kan? Itu N-nya genap hilang semua. 0 semua. N ganjil yang tinggal. Paham nggak? Ya, kalau dijabarkan. Kalau saya biasa sampai sini ya udahlah. Apa kita jabarkan terlalu panjang ya. Paham ya? Ya, kan jelas? Nah, baik. Kalau sudah, waktunya juga. Nah, ini coba latihan Anda. Kerjakan. Sambil saya absen ya. Halo. Itu ada soalnya semuanya ada di itu ya. Yang saya kirim ke Anda itu. Soal latihan semua ada. Ya, di bawah grup. Di soal latihannya, ya. Iya, dikirim nanti. Ya, sudah Anda kerjakan, di-scan. Dikirim ke yang sekitar yang lalu juga, semester yang lalu. Ya, sama itu, addressnya sama. Nanti saya ingatkan lagi deh, ya, supaya tugasnya di-scan. Oke. Any question sampai sini? Hah? Coba saya absen di sini.
Kurang bisa. Yang sudah absen saya tidak panggil ya. Berarti yang saya panggil yang kosong. Alicia Rahel Saputra. Udah sampai saat ini bisa begitu. Anda tidak lapor gitu. Kok aneh. Ya udah saya tidak bisa supaya akses Anda nanti kan masa selama Anda kuliah sini begitu. Astaga. Oke. Amanda Natania. Oh ya Amanda sih. Ngapa ini? Lupa. Yosia diurus saya kalau Mas itu pasti ada sesuatu something wrong pasti ada. Ya. Yosepin ada ya. Yosepin Gracia lagi. Ya. Ada, Pak. Iya. Ini masuk mana nih? Oke. Itu kelas ya. Oke. Ya sudah kita kelas. Oke, set. Dikerjakan dong. Itu kan disuruh latihan tadi. Dikerjakan. Masih ada waktu sampai jam 10:10 kan. Season lock.
Ya, ya. Oke. Ya, nanti sebentar lagi kita lanjutkan jam 10 lewat berapa ya? 10 ya, kita istirahat. Eh, ini cara kerja sama juga ya. Dengan periode 6. Berarti periode itu apa? 2L sama dengan 6. Berarti L berapa? 6 bagi 2, 3. Ya, terus kerjaan persis jalannya sama. Ya. Bentar, oke. Bisa dikerjakan? Ini saya stop dulu. Eh, Tiga ke 3 plus 3 adalah 3 dikurang min 3. 3 tambah 3, 6. Ya. Oke. Kalau lama, kita stop. Berarti saya stop dulu apa? Josephine ya. Apa yang nanti saya yang baru lagi. Sip keduanya. Kita stop. Stop sharing. Coding. Sorry.